أهل السر والوفاء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang yang diberi ilmu karena dia mau mencari ilmu beberapa derajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yati. Siapa yang berkenan keluar dari arah mana saja menuju majlis ilmu, maka di mata Allah dia adalah sedang berjihad. Jihad ilmu maksudnya hatta yati, sampai nanti selesai berpulang. Jadi Allah pagi ini sedang mencatat pahala jihad ilmu bagi kita semua, insyaallah. Dan itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Bapak DKM, Pak Sukma, dan segenap pengurus yang saya muliakan, jamaah salat subuh, ibu bapak yang Allah cintai, Allah rahmati, Allah berkahi. Mohon izin pagi ini menyampaikan topik 5 sikap muslim ketika ada pergantian tahun. Jadi yang kita ambil bukan peristiwanya, tapi hikmahnya. Tapi kan ini bukan tahun Islam Ustaz, iya, yang menggunakan memang bukan orang Islam, tapi metodologinya pakai matahari adalah ayat Allah. Lebih dari itu, Rasulullah juga mengingatkan kita hikmah qulatul muslim. Pada setiap peristiwa apapun di bumi ini, di dunia ini, itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah itu barang yang hilang bagi orang Islam. Kata Nabi begitu. Pada setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Yang enak, yang tidak enak, ada hikmah. Kang Malik tadi cerita di kampus anaknya ada ini itu, nah itu pasti ada hikmah. Saya dikasih air, ibu-ibu bapak belum dikasih air, pasti ada hikmah. Hikmahnya supaya saya megang-megang ini, oh masih panas, jadi kita dulu bareng-bareng aja. Kira-kira begitu ya. Ini duduknya bareng begini masih ada hikmahnya. Pada bercerai, bersono, berlepekan, pasti ada hikmahnya. Jamaah yang saya muliakan, 5 hikmah atau 5 pelajaran atau 5 sikap bagi seorang muslim ketika ada pergantian tahun itu apa saja? 1. Ketika ada pergantian tahun, seorang muslim akan menjadikan sebagai momentum untuk taubat nasuha. Untuk taubat nasuha. Siapa yang perlu taubat? Allah. Saya Ustaz. Allah berfirman di surat 66 surat At-Tahrim ayat yang ke-8.
itu yang namanya maksiat dan dosa. Jadi kalau orang buat tobat tapi masih maksiat, ya jangan sebut kepada jagung, orang nyambung. Tapi kalau orang tobat nasuhan, dia tinggalkan kemaksiatan atau dosa-dosa itu satu. Yang kedua, syarat orang tobat nasuha itu ada syaddun nadam, ada penyesalan yang kuat. Di masa lalu kita banyak zalim, banyak dosa, banyak maksiat. Ya Allah, saya nyesel ya Allah. Sekarang saya nyesel ya Allah. Kira-kira begitu. Apalagi kalau sambil megang apa namanya sapu tangan, matanya dilap sampai ada air yang keluar dari air mata. Itu air mata bakal disebut neraka. Kira-kira begitu. Yang ketiga, apa syaratnya orang disebut dengan tobat nasuha? Ada quwwatul azam, ada tekad kuat ya untuk menjadi orang yang lebih baik ke depan. Nah, kira-kira ada quwwatul azam, azam itu tekad. Yang keempat, nah ini terkait dengan kita sebagai manusia, yaitu islahu bainan nas. Kalau ada urusan dengan manusia, diselesaikan. Urusan apa saja, tentang muamalah, tentang interaksi sosial, diselesaikan. Mungkin kita pernah menzalimi orang dengan kata-kata, ya sudah kita WA orang itu, maafin saya Pak, di bulan Rajab, bulan mulia, kira-kira itu. Kalau kita misalnya menzalimi hartanya, waktu hajatan pinjem centong buat dibalikin, balikin. Bu, ya, mohon maaf, Pak Wajib, saya waktu hajatan pinjem centong sama ibu udah 2 tahun ini belum dibalikin, ngontrak di rumah saya. Oh, iya. Jadi gimana Bu? Ya saya mau kembaliin ini. Kalau mau kompensasi kerugian, ya saya siap membayar kompensasi. Kata yang punya rumah, alah si ibu kayak siapa aja, kan saya tetangga, saya ikhlas kalau bisa dibalikin buat ibu aja tuh. Kalau yang baik mah kemana aja dia, buru-buru dituntut, malah dikasih. Ada yang kayak gini modelnya di sini. Waduh, ada. Kalau lagi lempengnya, tapi kalau darahnya lagi tinggi, lu ternyata pinjam lagi. Kalau lagi tensinya naik, kalau lagi lempeng, ya dah apa-apa. Nah, jadi kalau urusan manusia selesai, itu baru disebut tobat nasuha. Pertanyaannya, apa benefitnya, apa untungnya kalau kita masuk zona tobat nasuha itu? Tak main-main, setidaknya ada 5 untungnya. Satu, di ayat itu disebutkan asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Boleh jadi orang yang tobat nasuha itu ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan dia di-take oleh Allah, diampuni. Pengen nggak kita ini? Ya udah tobat nasuha. Tidak hanya itu, yang kedua, wa yudkhilahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah bakal masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan coba itu, keuntungan mana lagi yang dimana itu? Dosa diampuni, dimasukin ke surga. Belum selesai, ada lagi orang yang tobat nasuha keuntungannya. Di Al-Baqarah 222 di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta betul sama orang itu. Masya Allah. Lalu dicintai manusia tidak senang. Ibu buktinya cinta sama suaminya apa? Bukti ibu cinta sama suami. Di antaranya begini, ntar pulang haji, nggak disuruh, tapi ibu ngambil kopi, ngambil gula, kopinya, nggak disuruh. Itu bukti ibu cinta sama suami. Kalau kagak cinta malah bodo amat.
mungkin hatinya tenang ya. Apalagi yang heboh, yang naik tukang cat ya, naik tembok. Tenang. Yang kelima, orang yang tahu Rasul apalagi keuntungannya, yasta'iddu yarjulullah. Biasanya orang yang tahu nasuha itu jangankan kena musibah, ketemu Allah aja siap. Ketemu Allah aja sih. Tanya aja pada diri sendiri masing-masing. Ibu siap ketemu Allah? Benar. Kamu belum tahu uji saya nggak apa-apa. Kalau ada orang jawabnya, ya Ustaz saya insya Allah apapun yang terjadi asal itu Allah, saya siap saja. Itu untuk menasuhi. Jangan tak siap ketemu. Waduh, dosa saya masih kecil Ustaz. Alhamdulillah. Nah itu berarti benar. Gampang aja. Masing-masing kita pasti bisa merasakan sendiri-sendiri. Jadi momentum bergantian tahun bagi seorang muslim menjadi momen untuk taubat dosa. Yang kedua, seorang muslim ketika bergantian tahun, maka momen pergantian itu dia jadikan sebagai momentum untuk muhasabah. Muhasabah dari kata hasibah, artinya ngitung. Orang kalau jualan yang baik itu tahu betul berapa modalnya, berapa untungnya, berapa yang dijual. Jangan kayak orang Tangerang sebagian yang kayak orang Tangerang. Kalau dagang kan kenal, bang modalnya berapa? Aduh, kemarin berapa ya? Terus untungnya berapa? Tahu untungnya ada kelihatannya. Dia mana tentu diri berusaha. Gak nyampe lama pensi udah kayak gini. Tuh lihat mama saudara kita orang Cina kalau datang, jangankan yang gede-gede, artinya datang ke warung dia minum teh botol suruh bayar. Bukan mending, bukan. Itu manajemen namanya cash flow-nya perlu jelas supaya kita bisa tahu ini item yang laku, ini yang tak dan sebagainya. Jadi ada manajemennya dari ini kan kita hidupkan sama transaksi dengan Allah. Kita lagi dagang dengan Allah. Kita perlu jelas, ya. Kita perlu jelas. Kira-kira ini sampai umur sekarang, kira-kira amal saya bagaimana ini? Udah segede apa, sebanyak apa? Kira-kira dosa saya udah sebanyak apa ini? Kira-kira nanti saya bangkrut dan di sana di akhirat rugi nggak tidak? Atau untung? Gitu maksudnya. Umur dan rentang 60 tahun masih kalau kondangannya udah lenje benernya kiai kan udah tahu kan 60 kita gak ngitung gitu. Kalau dia ngitung, aduh ya Allah kagak pantas saya udah bertanya gak asal menelan memberi enggak pantas. Kira-kira gitu maksudnya. Muhasabah. Allah mengingatkan kita di surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18. Ibang paling apa ayatnya? Saking melolotnya jadi lupa ya. Makanya saya wakili baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita ini memperhatikan apa yang sudah kita perbuat di dunia ini dibuatin untuk akhirat nanti. Kira-kira begitu. Ini 2026 ya. Pertanyaan sederhananya, umur kita sebenarnya nambah atau kurang? Hah? Kurang? Kata siapa? Menurut perhitungan Allah, umur kita kurang. Kenapa? Ya karena kita dijaga. Nabi Muhammad aja 63 telah. Kalau ngikutin Nabi Muhammad, Pak Haji Nur udah lewat.
70 kan? Hah? 74. Banyak kan jadi Nabi 63. Bang Malik berapa? 59. 4 tahun lalu. Ngikutin Nabi. Ngikutin Nabi. Jadi kalau ada yang hari ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, makan soto Betawi 3 mangkok sekalian. Tinggal dikit lagi. Jangan bisa melihat. Kata Allah, perhatikan itu minimal target kita di surat Al-Qur'an. Amma man sabulat fawazinu fahuwa fi syadradiyah. Adapun orang yang timbangan amalnya kebaikan lebih banyak sedikit dari timbangan keburukannya, dia diridhoi Allah. Bahwa fi syadradiyah alias insyaallah Allah masukin surga. Tapi kalau orang tempat mawazinuhu fahuwa hawiyah wa kalau timbangan amal kita lebih banyak walaupun sedikit dari keburukannya, maka dia adalah akan Allah masukkan ke neraka hamiyah, api yang sangat panas. Jadi targetnya nggak usah muluk-muluk dah ya, yang penting minimal amal kebaikan kita ini lebih banyak. Yang itu siapa? Ya kita dewek, karena kita yang tahu masing-masing. Cuma mohon maaf kalau mau kita tes hari ini saja, kayaknya banyak yang harus istighfar. Nanti bisa hari ini kita tes. Jujur, mata kita lebih banyak lihat WA apa yang Quran. Kalau orang Jepang banyak WA, tahu orang sini mana? Orang sini bagaimana? Mirip. Biarnya orang sini berarti. Berarti itu banyak istighfar tuh, banyak istighfar. Kaki kita ini kebanyakan kita langkahkan ya ke sajadah apa ke WTC Mall. Banyakkan kondangan usaha itu masuk tahu kita kondangan. Kalau sering ngincer sajadah, insyaallah. Jadi kita ini terus sendiri. Kalau ada orang menginginkan kayak gini, ya Allah, saya udah segini umur saya, ya Allah, insya Allah itu jadi orang yang mampu mengambil pelajaran dari pergantian tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Yudi kalau kenapa? Orang Islam menjadikan momentum pergantian tahun itu adalah dijadikan sebagai momen untuk hijrah. Hijrah maknanya ada 4 setidaknya. 1, melangkah. Melangkah kemana? Ke arah yang baik. Nih ke masjid melangkah. Itu hijrah sama dengan hijrah. Yang kedua, makna hijrah itu adalah berpindah. Pindah dari rumah menuju masjid untuk taklim, itu hijrah. Yang keempat, hijrah itu maknanya adalah change of self, berubah ke arah yang lebih baik. Yang kelima, keempat, hijrah itu maknanya adalah meninggalkan yang buruk menjadi baik. Ayatnya mana Ustaz? Ayatnya surat Al-Baqarah 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sesungguhnya alladzina orang yang amanu beriman, walladzina orang yang hajaru berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmat Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah.
Lailatul Hijrah. Itu yang kedua. Ketiga ya. Yang keempat, seorang muslim ketika ada pergantian tahun dijadikan sebagai momentum untuk kuwatul azam, untuk menetapkan resolusi azam, bertekad akan melakukan sesuatu yang serius ya, mungkin tidak banyak secara kuantitas tapi akan dikerjakan sampai seumur hidup. Maksudnya bagaimana? Begini maksudnya. Nabi bersabda, al-jannatu tsamaniyatu abwabin. Pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada 8. Jadi banyak pintu surga itu. Ya, umpamakan kayak saya, kayak kita sih, buru-buru dapat 8 pintu. Satu aja udah luar biasa. Nah maka kita punya resolusi 2026 sampai sisa umur saya akan berusaha keras untuk memperoleh salah satu pintu surga Allah. Itu maksudnya. Apa saja pintu surga? Ada pintu surga namanya babus sedekah. Saya mah ingin jadi ahli sedekah aja, karena ada pintu surga yang di sana. Pokoknya ini di sisa umur saya, tiap hari saya akan selalu sedekah. Nggak apa-apa walaupun sedekah sehari 6 juta, nggak apa-apa. Yang penting tiap hari sedekah. Bang Bumus kenapa senyum sama saya? Ada setuju 6 juta? Ya sudah, saya revisi 6.000. Kata ibu masih gedean, ya udah 1.000 dah. Yang penting setiap hari sedekah. Kan Allah melihat banyaknya ya, ini istiqomah dan gitu ya. Ya sudah, ambil itu seumur hidup ibu bikin kotak sedekah di rumah sendiri, tentukan kayu paling bikin berapa sih, 50.000, taruh di kamar. Ya pagi belum, sebulan buka, kasih saudara kita yang miskin. Terus seumur hidup ibu pasti insya Allah dipastikan ibu akan mendapatkan pintu surga babus insya Allah. Kalau itu sampai akhir. Ustaz, sedekah mah saya ribet kali ya, kadang-kadang kali lubang, tutup lubang antara dua orang. Terus saya mengambil babus siap di surga nanti ada namanya pintu surga namanya babus siap untuk orang yang ahli puasa. Bahkan namanya disebutkan oleh Nabi babul rohiyah. Nabi bilang minha, dari 8 itu salah satunya yusamma babul rohiyah, dinamai Allah babul rohiyah. Apa itu babul rohiyah? Untuk orang yang waktu hidup itu jadi ahli puasa. Pokoknya berpuasa terus Senin Kamis terus. Bahkan umpama lagi kondangan yang undang murah sekalipun ada kambing gulinya, dia tetap istiqomah. Pasti dia makan masih kenyang, kita lagi puasa. Jangan bilang gini, bagi dia makan, gua mau puasa katanya lu udah. Kata malaikat, oke udah apa yang selamat, udah diterima puasa lu, masih kenyang, bilang aja kalau lagi puasa. Walaupun bukan juga boleh. Kalau puasa sunat kan boleh bukan. Nah, kalau ada kambing guling mah ya nggak apa-apa buka ya kembalinya. Ya tergantung kambing gulingnya. Kalau tinggal tulangnya mah ya ngapain? Kalau masih dagingnya. Nah silakan tuh bagi yang mau puasa kerjain seumur hidup. Insya Allah dapat itu. Resolusinya sekarang mulai. Nah Ustaz, puasa sama saya ada unsur, saya orang lapar. Ya sudah ambil itu bagaimana? Saya sih pengennya jadi ahli tahajud, ada ahli sholat. Wah silakan. Ada bagus sholat, ada ahli sholat. Orang yang senang sholat itu luar biasa. Sholatnya juga tentu tidak main-main, sholatnya yang khusyuk. Tahajud dia malam. Walaupun lagi besok mau hajatan, tak lupa walaupun cuma 2 rakaat. Ini orang kalau kerja seluruh murid, insya Allah sampai
sesungguhnya alladzina orang-orang yang qalu berkata Rabbuna Allah, Rabb kami, Tuhan kami, pemelihara kami, pelindung kami, pemberi rezeki kami, pemberi manfaat mudarat kami, yang menghidupkan dan mematikan kami, Allah. Summa istaqamu, lalu dia istiqomah dengan keyakinan itu, dengan nurut sama perintah dan larangannya. Nurut, diperintah Allah ini nurut, dilarang Allah nurut, istiqomah. Apa yang akan Allah berikan buat dia? Tidak main-main juga. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan misi khusus berupa malaikat yang didatangkan khusus untuk orang-orang yang istiqomah kayak gini. Tidak hanya dikirimkan, dibersamai, dilindungi ya. Kita dilindungi, dibersamai brimob aja senang ya, lagi Kopassus. Ini malaikat bayangin yang membersamai. Tidak hanya membersamai, si malaikat itu disuruh Allah untuk apa? Untuk menjadi advisornya, penasehat spiritualnya. Seraya dia membisikkan di hati orang yang istiqomah tadi, Allah takhafu, kamu tak usah takut dengan dunia. Yang punya dunia Allah, yang aku diutus Allah untuk memberitahukan Allah takhafu, wala tahzanu, jangan terlalu bersedih, dunia ini kecil bagi Allah. Wala tahzanu. Nah yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah memberikan kabar gembira buatmu berupa surga yang akan Allah siapkan buatmu nanti, ya Allah. Adakah yang lebih mahal dari ini? Istiqomah. Jadi tadi resolusinya apa? Istiqomah. Karena Rasulullah bersabda, khairul amal adwamuhu, sebaik amal adalah yang istiqomah, yang sustainable, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Jadi orang yang istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kita bisa sampaikan, mudah-mudahan tahun ini 2026 seperti yang disinyalir oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man kana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Dan siapa yang hari ininya, tahun ini lebih baik dari tahun dan hari kemarin, dia orang yang beruntung. Man kana yaumuhu, tapi barang siapa yang hari ininya, tahun ininya misal amsihi, kualitasnya sama aja dengan tahun kemarin, hari kemarin, wa huwa mabhun, dia rugi. Wa man kana yaumuhu, dan siapa orang yang hari ininya, tahun ininya syarrun, justru lebih buruk dari tahun 2025, tahun kemarin, hari kemarin, bahwa maka dia mal'unun, akan dia orang celaka. Mudah-mudahan kita termasuk yang rabih, orang yang beruntung, karena tahun ini insyaallah kita niatkan akan menjadi titik, menjadi tahun yang lebih baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia semampu kita. Saya kira ini yang harus disampaikan. Selebihnya interaktif, hanya jawab apa saja ya. Silakan boleh bertanya. Asal jangan nanya mantan gubernur Jawa Barat kabarnya sekarang bagaimana, saya tidak tahu. Karena yang tahu mantan istrinya juga. Mungkin istrinya juga nggak tahu juga ya. Nggak tahu pokoknya. Kalau itu. Ada silakan bebas bertanya. Pak Haji, tadi sofa ya. Nggak ada itunya. Nggak usah pakai ini. Pakai. Lupa. Ibu silakan kalau mau bertanya ya. Iya, hanya pakai hanya beras kilo berapa ya? Ini menghibur kita dari saya. Waalaikumsalam. Silakan bagi. Yang ringan saja, enak yang ringan. Tak buta. Ya.
Udah lama. Oh, dia yang meninggal. Iya. Wajib beringat membebaskan hutang itu. Ke orangnya, ya. Oh, ya. Siap. Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ada urusan hutang piutang. Ada orang berhutang kepada Pak Haji, teman Pak Haji udah ngingetin untuk bayar, tapi karena sesuatu hal yang diingetin belum bisa bayar. Nah, dan niat Pak Haji untuk mengikhlaskan, tapi kalau disampaikan khawatirnya tersinggung. Lalu bagaimana? Ada 3 jawabannya. Pertama, keinginan Pak Haji untuk mengikhlaskan itu luar biasa di mata Allah. Allah akan ganti dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat nanti. Dalilnya mana? Ma'akhihi fi hajatihi uhibbu ilayya an aqtatiba hadal masjid syaqawat. Membersamai saudaraku yang dalam kesulitan lebih aku sukai daripada saya beriktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini sesuatu yang sangat mahal. Iktikaf Nabi sebulan di Masjid Nabawi. Nah, maka ketika Pak Haji berniat membebaskan hutang, mengikhlaskan orang itu, minimal berpahala, belum yang lain-lainnya. Itu satu. Yang kedua, bagi yang berhutang, kalau bisa jangan menganggap remeh masalah hutang. Jangankan cuma soleh, jangankan cuma soleh, kita mujahid aja perang sama orang kafir, resikonya mati. Kalau mati, tidak Allah masukkan langsung ke surga. Mujahid sebelum urusan hutang itu selesai. Maka bagi siapapun yang punya hutang, ya harus betul-betul diseriusi, ya diseriusi dulu, usahakan terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau menyampaikan nanti kayaknya tersinggung, sebenarnya tidak, itu perasaan kita saja sebetulnya. Justru kita menolong dia, asal dengan bijak ya, mungkin ya kalimatnya, Pak maaf, hutang bapak gimana nih, jelaskan. Insya Allah kalau pada saat itu dia diberi hidayah oleh Allah, langsung oh iya Pak, maaf. Ini belum saya dapat rezeki, bisa dapat lusuran di gunung situ 3.000 meter. Ya, tidak hanya saya korban, saya masih maksud dan juga masih sedekah. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi tidak masalah disampaikan, tidak masalah. Tapi niat tadi yang akan membebaskan itu luar biasa. Jadi menurut saya ingatkan beliau, ya, walaupun sudah sekian lama ingatkan. Ya. Tapi sebaiknya apakah cukup didiamkan saja? Ya. Dengan diamkan. Ya. Sampaikan. Ya. Batas menyampaikan itu salah satu 3 kali mengingatkan 3 kali. Kalau dari atas 3 kali pilihannya kembali kita. Yaskur an umri, kita diamkan dengan niat membebaskan, tetapi seandainya pun dia membayar, kita terima apa? Diamkan. Tapi
Tapi kalau baru sekali mengingatkan, ingatkan lagi minimal sampai 3 kali. Begitu banyak. Siap. Ada pertanyaan begini. Ini mohon maaf ya, mungkin ada yang pernah alami. Dulu waktu saya SMA, ini bukan saya, ini mewakili kita. Ingat betul tuh waktu SMA, makan bakwan 7 di warung, tapi saya nggak punya 2. Masih ingat ya? Betul. Kayaknya masih ada mudahan ada ingat ya. Paling ketat, dari sejak paling bisa aja. Namanya kita masih remaja, belum ngerti hukum ya. Nah saya tahu tuh yang datang misalnya orang ini, ya, tapi udah 50 tahun misalnya, udah 40 tahun gimana? Datang nih kalau tidak ingat. Tapi yang jualnya Ibu Mesal sudah meninggal, kan anak-anaknya dari warisan datang aja. Waalaikumsalam, Bu, ya. Saya ini dulu di sekolah, ya, yang datang ibunya ibu, namanya Ibu Mesal dari Bakwan. Terus apa Pak perluannya? Ya kalau dulu saya suka dulu makan bakwan 7, maksudnya 3. Ya, saya jujur aja ini, saya mau menyelesaikan ya, perkara muamalah ini nanti di saya utang. Terus dia bilang apa ingat enggak berapa kali kira-kira? Dulu saya itu dulu ya, SMA 3 tahun. 3 tahun, masuknya kan 6 hari, hitung aja ya. Nah, kira-kira yang suka jajan itu hari apa? Misalnya kalau sekolah olahraga kan, suka minum es, jajan. Ya sudah hitung mingguan itu. Minggu berarti kalau setahun berarti 12 kali 4 kali 3. Harga bakwan berapa? Ya bakwan katakanlah harganya dulu, iya dulu. Jangan maksudnya nggak usah tempat-tempat paman hitungannya harus tempat kagak. Allah udah niat mau gitu aja, Allah udah senang sama kita. Ya udah kasih aja dulu 1 juta dah. Ibu, pokoknya saya kasih 1 juta. Sebetulnya buat ibunya ibu yang tapi ibu kan ada warisan. Kata dia, alhamdulillah terima kasih Pak. Insya Allah kami keluarga almarhumah ikhlas dulu. Beres terus. Diganti sama Allah. Daripada yang beli manja, apalagi terus doang di buku apa namanya? Memori gitu. Gua utang bawah. Malah dihitung dilihatin doang. Bayar ada. Mending kita datang. Jadi gitu kan ya, langkah baju dan tempat udah ngingetin ya, sebagai itu berniat itu luar biasa. Ada lagi? Apa ini mana? Jadi mana? Kalau misalnya kita masih belum ikhlas nih, karena nilainya banyak. Utangnya. Nah, itu gimana? Satu yang kedua. Belum ikhlas. Ya terus diingetin. Yang berutang. Iya. Orangnya ketemu. Gimana? Yang nggak ketemu tuh. Orangnya ketemu ya. Ada ini kan? Ada warisnya atau siapa? Ada. Ya itu nggak ada warisnya. Menyampaikan. Misalnya suaminya tidak mau bertanggung jawab, gimana? Oh yang utang istrinya, suaminya tidak mau bertanggung jawab. Tak salah. Kita mah pakai jalur syariat tadi menyampaikan soal istri bapak dan nama saya begini segini. Ya saya yang mengutangkan mau mengingatkan. Sebab kalau tidak dibayar dari dunia kan utang maka bakal selesai urusan daripada nanti selesaikan di akhirat repot dengan di dunia. Itu aja baik gitu. Tapi kata suaminya enak aja yang kan gini, wah apa gue yang jawab. Lalu suami iya, siapa? Siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap istri kan suami? Apa yang bertanggung jawab punya anak? Kan perempuan kalau dinikahi orang dari campur kita punya anak bertanggung jawab kita laki-laki. Memberat, memingat dari laki-laki. Makanya saya salut kalau ada yang nama bos, itu orang hebat, jagoan. Karena satu aja puyeng, ya.
Ada piring yang diberi karpet hijau juga kelihatan ya. Jadi saya kira pertemuan pagi ini sampai di sini berkahnya lagi tutup pertemuan ini dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah iftah, bukakan untuk semua jemaah muhajir ini ya Allah, terutama buat saya yang berdoa abwaabul khair, pintu-pintu baik, wa abwaabul nikmah, pintu-pintu kenikmatan, wa abwaabul sihah, pintu-pintu kesehatan, wa abwaabul afiyah, pintu-pintu keafiatan, wa abwaabul sa'adah, pintu-pintu kebahagiaan, wa abwaabul sakinah, pintu-pintu ketenangan, ketenteraman, wa abwaabul najah, pintu-pintu kesuksesan, wa abwaabul rahmah, pintu-pintu rahmat ya Allah, wa abwaabul rizq, pintu-pintu rezeki ya Allah, wa abwaabul barakah, pintu-pintu berkah ya Allah, wa abwaabul jannah, bahkan pintu-pintu surga ya Allah. Rabbana wa rabbana atina, karuniakan kepada kami semua ya Allah, kepada keluarga kami semua ya Allah, di dunia hasanah, kehidupan dunia yang hasanah yang dekat denganmu ya Allah, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga ya Allah. Wa qina azabannar ya Rabb, jauhkan kami, hindarkan kami, keluarga kami, anak-anak, cucu, kakak, adik, ibu, bapak kami semua ya Allah, agar terhindar dari api neraka yang tidak sanggup merasakan itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu